Pernah nggak sih ngerasain? Itu dia, pasar lagi naik kencang banget, dan Anda cuma bisa nonton dari pinggir. Jantung mulai deg-degan, tangan rasanya gatel pengen ngeklik tombol buy sebelum semuanya terlambat. Nah, perasaan itu yang kita kenal sebagai FOMO, itu sebetulnya bukan kondisi pasar loh. Itu adalah pertarungan. Pertarungan antara Anda dan pikiran Anda sendiri. Oke, yuk kita bedah kalimat ini. Kutipan ini tuh benar-benar kuncinya. Jadi sebelum kita sibuk menganalisis grafik atau nyari-nyari sinyal, perang yang sesungguhnya itu udah dimulai ya, di dalam kepala kita sendiri. Trading itu pada akhirnya adalah permainan mengelola pikiran, baru setelah itu mengelola uang. Rasa panik itu, aduh rasanya nyata banget ya kan? Seolah-olah pasar itu sendiri yang teriak, ayo cepetan, atau kamu bakal ketinggalan selamanya. Tapi, gimana kalau saya bilang, jebakan itu sebenarnya nggak ada di pasar? Itu cuma ilusi yang sangat kuat yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Yuk kita bedah lebih dalam apa itu FOMO. Coba deh, perhatiin baik-baik kata kuncinya, keyakinan. Ini tuh bukan soal harga yang naik atau turun. Ini tentang sebuah cerita yang kita bisikan ke diri sendiri. Cerita kalau peluang yang satu ini adalah satu-satunya yang paling penting. Nah, disinilah letak medan perangnya. Coba lihat, di kolom kiri kita ngelihat pasar lewat kacamata FOMO. Semuanya kerasa genting, kesempatan itu rasanya langka banget, dan kalau kita kelewatan, rasanya kayak ancaman besar. Tapi coba lihat kolom kanan, itu kenyataannya. Pasar itu netral, peluang itu melimpah, nggak ada habisnya. Dan semua yang Anda lihat di layar itu cuma data. Titik. Pertarungan kita sebenarnya adalah gimana caranya menarik diri dari kolom kiri dan hidup di kolom kanan. Terus, kenapa sih kita gampang banget keseret ke kolom kiri tadi? Jawabannya sebenarnya simpel. Otak kita ini ibaratnya masih pakai software dari zaman batu. Otak kita nggak dirancang buat pasar keuangan, tapi dirancang buat bertahan hidup. Dan justru naluri purba itulah yang akhirnya malah menyabotase kita. Coba deh lihat seberapa cepat reaksi berantai ini kejadiannya. 1. Pasar bergerak. 2. Pikiran Anda langsung ngasih label. Ini dia peluang emas terakhir. 3. Otak primitif Anda ngambil alih. Nggak bisa bedain antara kehilangan trade sama ancaman kelaparan. 4. Dalam hitungan detik, semua rencana, semua aturan yang udah Anda susun rapi, langsung dibuang gitu aja. Logika Anda kalah telak. Nah, ini dia nih yang menarik. Kalau FOMO itu reaksi alami otak, kok para trader profesional kayaknya kebal ya? Jawabannya bukan karena mereka punya indikator rahasia atau software canggih, bukan. Jawabannya ada di cetak biru keyakinan yang udah mereka bangun kuat-kuat di dalam pikiran mereka. Pertanyaan ini, wah ini ngebongkar semuanya kan? Kalau FOMO itu benar-benar disebabkan oleh pasar, ya harusnya semua orang ngerasainnya sama persis. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Ini bukti paling kuat kalau sumber masalah, sekaligus solusinya, ada di dalam diri kita masing-masing. Coba kita bandingkan ini. Ini udah kayak dua alam semesta yang beda banget. Trader FOMO ngelihat trade yang kelewat itu sebagai pukulan telak buat egonya. Tapi trader probabilistik, dia mungkin malah nggak sadar. Yang satu hidup di dunia yang serba langka, di mana setiap kereta itu adalah kereta terakhir. Yang satunya lagi hidup di dunia yang serba melimpah, karena dia tahu akan selalu ada kereta berikutnya. Nah, coba tanya ke diri sendiri, sumber kepercayaan diri Anda datang dari mana? Dari kemenangan kemarin atau dari sistem yang benar-benar Anda percayai? Jadi, poin krusialnya itu begini, Anda bisa aja punya trading plan setebal buku telepon terus ditempel di semua dinding kamar. Tapi, kalau di lubuk hati yang paling dalam Anda masih percaya kali ini mungkin beda, nah, pas tekanan datang, keyakinan itulah yang bakal menang, bukan aturan Anda. Pasar itu nggak nguji trading plan Anda, pasar itu nguji keyakinan terdalam Anda. Oke. Jadi kalau aturan aja nggak cukup, terus solusinya apa dong? Jawabannya bukan dengan nyoba neken-neken emosi, tapi dengan membangun fondasi pikiran yang benar-benar baru. Sebuah fondasi yang bikin FOMO itu nggak punya tempat buat tumbuh. Inilah yang kita sebut pola pikir probabilistik. Dan untuk membangun fondasi itu, kita harus mulai dengan meruntuhkan satu pilar lama yang paling rapuh. Pemahaman kita yang keliru tentang apa itu resiko. Nah, ini adalah titik awal dari segalanya. Ini adalah pergeseran pemikiran yang benar-benar bisa mengubah permainan. Risiko terbesar dalam trading itu bukan kehilangan uang pada trade yang sudah direncanakan. Itu mah biaya bisnis. Risiko yang sesungguhnya, risiko yang bisa menghancurkan akun adalah bertindak tanpa rencana, mengejar harga karena dorongan emosi. Melewatkan sebuah pergerakan pasar, risikonya nol. Tapi mengejarnya secara impulsif, nah itulah risiko yang sebenarnya.
Terus gimana caranya kita ngelatih otak buat mikir seperti ini? Ini tuh kayak upgrade mental yang harus kita install sendiri. Kita harus benar-benar menanamkan ke dalam pikiran kalau satu trait itu nggak ada artinya. Peluang itu bakal selalu ada. Besok, minggu depan, tahun depan. Fokus kita bukan pada hasil satu persatu, tapi pada eksekusi proses yang benar, berulang-ulang kali. Kepercayaan diri kita harus berakar pada sistem, bukan pada keberuntungan semata. Lalu gimana rasanya saat Anda akhirnya sampai di sana? Saat FOMO nggak lagi punya kuasa atas diri Anda? Seperti apa sih kondisi mental seorang trader yang udah benar-benar mencapai penguasaan diri? Nah, inilah transformasinya. Anda beralih dari seekor mangsa yang reaktif dan selalu ketakutan, menjadi seorang pemburu yang sabar. Anda nggak lagi panik ngejar-ngejar setiap gerakan. Anda bisa duduk dengan tenang, menunggu kesempatan terbaik yang sesuai dengan aturan Anda datang ke hadapan Anda. Kekuatan jadi berbalik. Coba bayangin deh, trading dalam kondisi seperti ini. Nggak ada lagi rasa panik buat masuk, nggak ada lagi tekanan karena takut ketinggalan. Yang ada cuma kejernihan pikiran yang total dan kesabaran yang tak terbatas. Ini yang memungkinkan Anda untuk mengeksekusi rencana Anda dengan sempurna, lagi dan lagi. Jadi, lain kali Anda merasakan denyut FOMO itu mulai muncul, saat jantung Anda berdebar melihat grafik yang bergerak cepat, coba berhenti sejenak. Tanyakan ini pada diri Anda. Apakah masalahnya benar-benar ada di layar itu? Atau itu cuma sinyal bahwa pekerjaan yang sesungguhnya harus dilakukan di dalam diri Anda sendiri?